Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Apa kabarnya hari ini? Umi harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi bersama Umi Nur dalam mata pelajaran tematik H. Namun anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baiklah anak-anak Umi, sekarang kita akan melanjutkan tematik kita pada subtema 3, Bumi, Bulan, dan Matahari. Sekarang silahkan buka bukunya halaman 138, pembelajaran pertama. Hari ini kita akan membahas tentang bumi, bulan, dan matahari. Jadi tolong diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Bumi merupakan planet yang sangat khas dan istimewa, berbeda dengan planet-planet yang lain. Lautan biru, kegiatan vulkanik dan tektoniknya, serta atmosfernya yang dinamis menjadikan bumi unik. Adanya kehidupan biologis, flora dan fauna juga menjadikan kekhasannya bumi semakin menonjol. Bumi merupakan planet terestrial yang paling besar ukurannya. Bumi memiliki beberapa lapisan. Lapisan terluar adalah kerak silikat yang padat, di bawahnya mantel yang kenyal dan nyaris cair, inti luar yang lebih cair lagi, dan bagian inti yang padat. Bumi diselubungi campuran gas yang kita sebut dengan udara. Udara atau atmosfer bumi terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya adalah argon, karbon dioksida, uap air, dan lain-lain. Kemudian bulan. Bulan merupakan satelit bumi. Bulan tidak mempunyai cahaya sendiri, sedangkan cahaya bulan yang nampak dari bumi adalah sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan. Secara fisik, bulan hanya merupakan lembah-lembah, gunung tandus tidak berair, dan ruangan hampa, sehingga tidak ada kehidupan. Bulan tidak memiliki angkasa dan langitnya berwarna hitam. Suhu di bulan mencapai minus 130 derajat Celcius bila tidak terkena cahaya matahari, dan bila terkena cahaya matahari suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Selanjutnya matahari. Matahari merupakan bintang sebagaimana bintang yang lain. Akan tetapi, karena jaraknya dari bumi hanya sekitar 150 juta kilometer, maka cahaya matahari yang sampai ke bumi menjadi lebih terang dibandingkan cahaya bintang yang lain. Umur matahari adalah sekitar 4,6 miliar tahun, masanya 1,99 dikali 10 pangkat 30 kg, jari-jarinya 696.000 km, dan kerapatannya rata-rata 1,4 gram per cm kubik. Matahari terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian angkasa matahari, permukaan matahari, dan bagian dalam matahari. Bagian matahari yang kita amati secara langsung adalah bagian angkasa atau atmosfer matahari saja. Bagian ini terbagi menjadi 3, yaitu fotosfer, kromosfer, dan korona. Fotosfer adalah bagian matahari yang paling mudah kelihatan dari bumi. Temperaturnya sekitar 6000 derajat Celcius dan terdiri dari unsur hidrogen 75%, helium 23%, dan unsur kimia lain yang mencapai 67%. Di atas fotosfer terdapat suatu lapisan tipis yang dinamakan kromosfer dengan ketebalan 2000 sampai 3000 km.
Suhu bagian bawahnya 4.500 derajat Celcius, sedangkan di bagian perbatasan dengan daerah di atasnya yang dinamakan daerah transisi, suhunya mencapai 100.000 derajat Celcius. Di atas kromosfer terdapat daerah transisi tempat temperatur naik dengan cepat dari sekitar 100.000 derajat Celcius menjadi 1 juta derajat Celcius pada jarak yang sangat pendek. Di atas daerah transisi kromosfer terdapat lapisan luar angkasa matahari yang sangat renggang yang disebut korona. Bukan corona COVID-19 ya anak-anak. Di antara fenomena yang terjadi karena sistem bumi matahari adalah terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan hasil dari gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi bumi. Selanjutnya, kita akan membahas sebuah fenomena yang berkaitan antara bumi, bulan, dan matahari yang biasa kita sebut dengan gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Dan yang terakhir, gerhana matahari hibrida, yaitu peralihan atau transisi dari gerhana matahari total ke gerhana matahari cincin. Nah, anak-anak Umi, sekarang mari kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Buka bukunya halaman 145. Sebelum kita membahas lebih lagi tentang gerhana matahari, kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Itu adalah contoh dari reklame. Tentunya kalian telah pernah membahas tentang reklame kan? Nah, kita lihat di sana peristiwa yang direklamekan. Kira-kira peristiwa apakah yang direklamekan? Ya, peristiwa gerhana matahari total. Dan tujuan dari kedua reklame tersebut yaitu untuk mengajak masyarakat bersama-sama menyaksikan terjadinya fenomena alam yaitu gerhana matahari total. Nah, sekarang mari kita perhatikan bersama-sama tentang fenomena benda langit seperti gerhana matahari dan gerhana bulan yang merupakan peristiwa yang sangat istimewa karena waktunya terjadi yang langka dan juga berlangsungnya hanya sebentar. Jadi fenomena-fenomena ini sangat istimewa karena terjadinya itu langka dan juga apabila sudah terjadi waktunya hanya sebentar. Oleh karena itu disebut dengan langka. Oke, kita lihat di sana kalender astronomi 2019. Jadi ini adalah beberapa momen-momen pada tahun 2019 yang terdapat atau menyimpan sejumlah peristiwa langit yang menarik untuk kita simak. Oke, yang pertama, pada tanggal 21 Januari 2019, fenomena langit yang terjadi adalah Super Blood Wolf Moon. Yang kedua, pada 21 Januari, 19 Februari, dan 21 Maret 2019 terjadilah supermoon alias bulan purnama saat bulan berada di titik terdekatnya terhadap bumi. Yang ketiga, pada tanggal 22 Januari 2019 terjadinya konjungsi antara Venus dan Jupiter. Yang keempat, pada 13 Februari 2019 ternyata peristiwa konjungsi yang melibatkan Mars dan juga Uranus. Yang kelima, pada tanggal 10 Juni 2019 Jupiter akan mengalami oposisi terhadap bumi.
Yang keenam, pada tanggal 22 Juli 2019 terjadinya gerhana matahari total. Yang ketujuh, pada tanggal 19 Juli 2019, tak lama berselang setelah gerhana matahari, ada Saturnus yang akan mengalami oposisi terhadap bumi. Yang kedelapan, pada tanggal 17 Juli 2019 terjadinya gerhana bulan parsial atau sebagian. Yang kesembilan, pada tanggal 11 November 2019, selama 5 jam 29 menit, Merkurius akan tampak melintasi matahari. Yang ke-10, pada tanggal 12 sampai 16 Desember 2019, terjadinya hujan meteor Geminid. Dan yang terakhir, pada tanggal 19 Desember 2019 akan terjadi gerhana matahari cincin. Nah, anak-anak Umi, itulah tadi sedikit pembahasan kita tentang bumi, bulan, dan matahari, dan juga fenomena-fenomena benda langit seperti gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Oke anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, silahkan cari ciri-ciri atau penjelasan dari bumi, bulan, dan matahari. Sekali lagi, ciri-ciri atau penjelasan dari bumi, bulan, dan matahari. Baiklah anak-anak, Umi rasa cukup sekian dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.